Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam jumpa kembali Pak Vincent. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Hari ini hari pertama kita bertemu ya. Untuk anak-anak satu, tetap semangat. Karena sudah kelas 1, kita harus lebih rajin. Perkenalkan, nama Pak Vincent. Pak Vincent sudah ada perkenalan, itu ada di video perkenalan. Pak sudah kirim video perkenalan, untuk bisa mengenal Pak lebih jauh, ada di dalam video tersebut. Nah, anak sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran agama dengan judul, temanya adalah diriku. Di dalam pelajaran materi diriku itu ada dua pertemuan. Ini pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua lagi. Nah, sekarang anak sekalian, di sini sebelum mulai pelajaran, biasanya kita buat apa? Berdoa. Nah, oleh karena itu, mari Anda sikat doa yang baik. Saya pimpin kita dalam doa ya. Oke, duduk yang sopan, tenang. Kita dalam berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas diriku yang istimewa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mensyukuri diri kami yang istimewa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak sekalian. Kita sudah berdoa bersama sebelum pembelajaran. Kenapa kita perlu berdoa? Pertama, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita dapat bangun kembali dalam keadaan yang sehat. Kita bisa bertemu, kita bisa makan minum, kita bisa senyum, salam bapak dan mama, kakak dan adik. Ada orang lain yang dia punya rencana pagi ini untuk bangun, ternyata dia tidak bisa bangun. Hanya jiwanya yang bangun, tubuhnya masih di tempat tidur, artinya dia sudah meninggal. Oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sekarang sudah naik kelas. Kita sekarang sudah kelas 1. Kita harus mau bersyukur juga. Kita naik kelas juga, itu adalah bantuan Tuhan. Tuhan bantu kita. Bukan diam-diam kita harus naik kelas, kalau tanpa bantuan Tuhan terus kita tidak naik kelas. Itu berbeda. Ya, mari kita lanjut pelajaran kita, anak-anak sekalian. Materi kita sudah tahu itu tadi adalah tentang apa? Diriku. Diriku siapa? Ya, saya ini, perpisahan ini. Diri kamu itu disebut dengan diriku. Anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran tentang diriku ada 4. Yang pertama, sesudah pelajaran ini diharapkan anak-anakku dapat menjelaskan kegunaan identitas. Identitas itu siapa? Nama kamu. Apa gunanya nama? Yang kedua, sesudah melakukan pelajaran ini diharapkan kamu menjelaskan nama Kristiani. Kristiani itu apa? Nama-nama yang bisa dipakai untuk menjelaskan. Yang ketiga, anak-anakku sekalian dapat menjelaskan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Sini nanti ada video, Pak Vincent sudah kirim video tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nonton dan simak baik-baik. Siapa itu Yohanes, dan mamanya nama siapa, bapak nama siapa, bagaimana kehidupannya. Pelajari baik-baik karena nanti saat ulang pasti Pak Vincent tanya saya Yohanes ini. Yang ketiga, yang keempat adalah anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan alasan mengapa kita perlu saling menghargai nama teman, menghargai orang lain. Ini ada 4 tujuan yang perlu anak-anakku ketahui atau dapat memahaminya sesudah pembelajaran selesai. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat gambar ini. Ini gambar siapa ini? Siapa yang tahu? Ini yang baju coklat ini. Siapa dia? Benar, namanya siapa? Tuhan Yesus. Ini ada 7
namaku Yesus. Di sini tuh Yesus bersama siapa ini? Bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan anak-anak yang lain. Ada ini namanya siapa? Lucia. Ini namanya siapa? Petrus. Ini namanya siapa? Lukas. Ini Marta. Jadi mereka semua ini walaupun namanya berbeda-beda, tetapi mereka semua disayangi oleh Yesus. Yesus tidak mengulia dengan Lukas dari Alorka, atau Lucia ini dia dari Roteka, atau Marta ini dari Sabuka. Yesus bilang, saya mau bergaul dengan Marta, seakan dia dari Sabu. Tidak. Yesus bergaul dengan semua anak. Yesus mengenal mereka dengan baik, mengetahui nama mereka dengan baik. Nah, anakku sekalian, nama-nama anak-anak ini biasa untuk kita orang Kristen, nama kalau untuk anak laki-laki biasanya ame dari ini, nama-nama itu biasanya dari orang-orang kudus. Nama-nama orang Kristen itu biasanya dari nama orang kudus. Katolik biasanya dari nama orang-orang kudus. Kalau yang perempuan itu biasanya ame dari nama Santa, seperti ini perempuan. Lucia, ingat Santa Lucia. Ini Santa Marta atau Santa Maria. Maria itu adalah nama-nama orang kudus perempuan. Dan nama orang kudus perempuan atau biasa disebut dengan Santa. Jadi perempuan biasanya diberi nama baptisnya diambil dari orang kudus. Untuk perempuan namanya orang kudus untuk perempuan biasanya ambil dari Santa. Santa itu artinya nama orang kudus perempuan. Sedangkan nama orang kudus untuk laki-laki biasanya dari Santo itu nama kudus untuk orang laki. Seperti Petrus, Lukas, Vincent itu dari orang-orang kudus. Dari nama orang kudus tapi dari laki-laki. Seperti Santo itu adalah nama orang kudus laki-laki. Kalau nama orang kudus untuk perempuan itu disebut dengan Santa. Jadi dan nama orang kudus yang Santa itu seperti Petrus, Lukas, Yohanes, Lukas Modus itu orang kudus dari laki-laki, dari Santo. Kalau perempuan Santa. Nah, anak sekalian, di sini kita perlu ini ada gambar ibu guru. Bapak ini ada gambar ibu guru. Ini ada contoh. Sini ibu guru satu dia menjelaskan, namaku Sesi. Kamu bisa, namaku Sinta. Tempat lahirku di mana? Kupang. Tanggal lahirku tahun 9 Agustus, contohnya 2009. Jadi sekelaminku perempuan. Dia perempuan. Jadi orang tanya, jadi sekelamin kamu apa? Jangan bingung. Sekelamin itu sama dengan kamu itu laki-laki atau perempuan. Nama ayahku Marcel. Alat rumahku Jalan Kusuma 16. Kegemaranku di sini menggambar. Anak-anakku, mengapa kamu perlu mengetahui ini semua? Karena suatu saat kalau kamu pergi bersama bapak atau mama bawa ke tempat di luar dari rumah, kemudian secara tidak langsung bapak mama seumpama begini, papanya cerita dulu, oh ya, Pak, ini cerita pernah di mall, papanya pergi ke mall, sampai di sana ada satu anak menangis, dia sendiri dekat mainan, bisa bergeser saya adik kenapa dia menangis, kenapa adik? Kesal supaya obat, kenapa? Mama suami ada, mama hilang. Kenapa mama hilang? Tidak tahu. Aja kok tidak tahu. Adik pun nama siapa? Tapi dia pintar. Dia tahu adik pun nama. Saya pun nama Yoga. Oh Yoga. Ini bapak nama siapa? Bapak nama Agus. Mama nama Sita. Yoga. Oke. Mari Yoga, kau bisa antar ke sana cari di mama. Kita ke sana sebentar. Waktu pada di resepsionis, kemudian mereka ke rumah. Perhatian, ada seorang anak nama Yoga dengan bapaknya nama Agus, nama Sinta. Sekarang ada di ruang resepsionis, sedang menunggu bapak. Yang merasa kehilangan anak silakan. Tidak beberapa menit namanya langsung peluk, langsung dia menangis peluk.
Anak sekalian, dari kisah ini mengajak kepada kita betapa pentingnya nama, ya. Betapa pentingnya nama itu. Maka itu, kamu harus tahu identitas diri kamu. Harus tahu nama kamu, nama ayah kamu, nama ibu kamu, dan juga yang satu adalah tanggal lahir kamu. Kamu harus tahu, sehingga jangan sampai ini hari ulang tahun, kamu sendiri tidak tahu ini hari ulang tahun. Tidak tahu ini hari ulang tahun, kemudian tidak tahu sudah berapa umur kamu. Kalau kamu mengetahui tanggal lahir kamu, kamu bisa tahu kamu ulang tahun berapa. Seperti itu. Itu adalah penggunaan, ya, penggunaan dari identitas kita. Orang bisa mengenal kita dengan baik, bisa mengenal kita sebagai ayah dan ibu. Kemudian kita mengalami kesulitan, orang bisa bantu kita karena orang tahu alamat kita di mana. Mereka bisa antar kita ke rumah. Jadi itu tujuan dari kita nama, kita mengenal identitas diri kita. Nah, anak sekalian, mari kita lihat tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sini, seperti saya bikin PowerPoint, tapi ada videonya. Nanti silakan nonton videonya kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Ini banyak baca sih. Kemudian genaplah bulan bagi Elizabeth untuk bersalin. Ia pula seorang laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah kepada mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunat anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus bernama Yohanes, kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara saudara yang bernama demikian. Kalau mereka beri isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama anak apa yang berkembang? Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun semua heran. Nah, anakku sekalian, dalam kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, di situ dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis punya bapak itu namanya Zakaria, mamanya namanya Elizabeth. Mereka dua ini mandul artinya tidak punya anak. Sudah lama tidak punya anak. Elizabeth tidak putus asa, dia selalu berdoa minta supaya punya anak. Akhirnya Tuhan kasih anak. Anak itu sebelumnya Tuhan kasih tahu bahwa anak itu harus bernama Yohanes. Yohanes ini yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi akhirnya, namun sebelum ini Yohanes ini lahir, Zakaria tidak percaya bahwa istrinya akan melahirkan. Malaikat pertama dia tidak percaya karena dia tidak percaya, dia buta. Jadi selama ibu istri ini hamil, dia anak Yohanes itu, Zakaria buta. Waktu melahirkan, baru saat itu tanya namanya, Yohanes ingat kembali waktu malaikat dia tulis Yohanes. Dan sudah dia tulis Yohanes, dia mata langsung terang kembali. Tuhan Yesus ini Tuhan Allah angkat kebutaan, jadi kembali terang. Itu kisah tentang Yohanes. Jadi betapa pentingnya nama itu, ya, nama yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mengenal diri kita dengan baik, siapa diri kita. Nah, untuk orang Kristen seperti Pak Sujarsta sebelumnya, kita biasa diberi nama-nama Kristiani seperti Lukas, itu nama santo. Ya, kenapa kita diberi nama Lukas? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan teladan Santo Lukas. Seperti itu. Nah, anak sekalian, anak kumban, ini nanti kamu latihan, kamu catat ya, di buku sebagai catatan. Setelah anaknya lahir, Zakaria dan Elizabeth memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anak. Tetap, setiap orang mempunyai nama atau identitas diri yang pas. Orang tua memberi saya nama yang istimewa. Nama identitas diri itu berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Rangkuman ini nanti ada keluhan tidak usah semua, mungkin tulis saja. Nama Yohanes adalah Zakaria dan Elizabeth, seperti itu. Kemudian yang kedua, nama orang Kristiani biasanya diambil dari santo dan santa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegunaan nama adalah supaya orang bisa mengenal. Ini catatannya hanya 3 saja, kalau kamu berlatihan tidak usah banyak-banyak. Jadi yang pertama, tulis nama orang tua Yohanes. Orang tua Yohanes adalah Zakaria dan Elizabeth. Sudah. Catatan yang kedua,
Nama orang Kristen diambil ya Santo dan Santa. Itu yang kedua, catatan kedua. Catatan ketiga, guna nama adalah agar orang lain bisa mengenal kita. Catatannya 3 itu saja. Catat dan simpan. Tidak usah kirim di file. Simpan nanti ulangan pertanyaan. Nah, sampai sini dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup doa kita, pembelajaran kita dengan doa. Untuk tugasnya, pastinya sudah kirim di tugas di classroom. Tugasnya adalah kamu membuat identitas nama kamu. Nanti bisa pakai ketik, kalau yang punya laptop bisa punya print, bisa ketik print, hias dia baik-baik. Kemudian tempel di cari nih namanya, gardus, foto gardus, tempel di gardus, kemudian kasih hias baik-baik, nanti yang foto kirim pipa, nanti itu kita pakai nanti masuk sekolah, kita tempel di sekolah ya. Kalau sudah bisa print, tulis juga baik, boleh tulis, kemudian pakai tulis tangan di HPS, hias dia bagus-bagus. Kalau ada foto boleh taruh foto, tidak ada foto itu tidak apa-apa ya. Jadi itu saja. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini, kemudian kita berdoa. Kami singkat doa yang baik. Kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Ayah dan Ibu telah memberi aku nama yang istimewa. Bimbinglah aku agar selalu memandang nama orang lain dengan sopan dan benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, tugasnya kirimnya di classroom ya. Kalau tidak jelas nanti kontak Pak. Dadah, sampai ketemu lagi.